Berabad-abad lalu, Gunung Mahapratapa jadi tempat tapanya seorang satria agung. Sampai gunung itu dinamai Arjuna sebagai warisan suci. Kini legenda mengingatkan, siapapun yang berani menodai alamnya akan membangunkan kutukan yang tak bisa dihentikan. Musim kemarau datang lebih panjang dari biasanya. Langit di atas kaki Gunung Arjuna seolah menutup pintu hujan, membiarkan matahari memanggang tanah hingga merekah seperti bibir retak. Di desa kecil itu, sumur-sumur menurun setapak demi setapak, meninggalkan dinding batu yang menghitam dan bau lembab yang menua. Pagi hari tak lagi diisi gemericik air, hanya bunyi timba bergesek dan desah. Napas orang-orang yang mulai kehilangan harapan. Raka berdiri di pinggir sawah ayahnya, memandangi hamparan padi yang menguning bukan karena matang, melainkan karena mati. Daun-daun kering itu berdesir tipis diterpa angin gunung, seperti suara bisik yang menyembunyikan keluhan. Di kejauhan, Gunung Arjuna berdiri biru pucat. Puncaknya diselimuti kabut yang tak pernah memberi jawaban. Raka menggenggam tanah dan merasai debu yang rapuh di sela jarinya. Kalau ini berlanjut, pikirnya, desa akan menjadi kuburan yang berdiri. Di balai desa, orang-orang berkumpul. Wajah-wajah tua penuh gurat, bibir memucat karena menahan cemas. Sesepuh bernama Kiranu bersandar pada tongkat kayu. Suaranya pelan tapi dalam. Dahulu, katanya, ketika Arjuna bertapa di gunung ini, mata air memancar sebagai tanda restu. Kita hidup dari restu itu. Namun restu bisa pergi jika manusia melupakan janji. Kata-katanya menggantung berat. Tak ada yang berani bertanya janji apa yang telah dilupakan. Meski masing-masing merasakannya di hati tebang hutan, ambil batu dari lereng dan membiarkan sungai tercemar oleh kerakusan Kesir Kosilan yang dianggap biasa. Raka duduk di antara para pemuda, mendengarkan dengan gelisah. Ibunya yang biasanya ceria, kini lebih sering menghitung persediaan beras. Ayahnya berjalan ke sawah setiap hari hanya untuk berdiri sebentar, seolah menunggu keajaiban. Malam hari, desa menjadi sepi cepat. Lampu-lampu minyak menyala pendek dan doa dipanjatkan lebih lama dari sebelumnya. Suatu sore, Raka pergi ke mata air tua di pinggir hutan tempat yang katanya muncul setelah pertapaan Arjuna. Tempat itu kini tinggal batu licin yang basah seperlunya. Tetes air jatuh pelan, seperti ingatan yang tersisa. Ia menyentuh permukaannya dan merasakan dingin yang menembus kulit. Dalam diam, ia membayangkan satria yang dulu bertapa di sana, duduk berjam-jam tanpa bergerak, menahan diri dari segala keinginan. Jika gunung ini pernah memberi, mengapa kini menarik kembali? Gumamnya. Di atasnya, kabut turun, membawa bau lumut yang getir. Seekor burung melintas, sayapnya memotong udara yang kering. Raka merasakan sesuatu yang asing, bukan takut, tapi sejenis undangan. Seolah-olah gunung memanggilnya bukan dengan suara, melainkan dengan kehampaan yang tak bisa ia abaikan. Ia menoleh ke arah puncak yang samar, dan untuk sesaat merinding oleh pikiran bahwa hening pun bisa berbicara. Keesokan harinya, berita buruk menyebar. Sumur keluarga Pak Wiryo benar-benar kering. Air terakhir yang diambil kemarin menjadi air terakhir untuk memasak, dan kini mereka hanya menunggu giliran bantuan dari tetangga. Anak-anak yang biasanya bermain di tepi sawah duduk lesu di bawah pohon nangka. Bagi mereka, kata kemarau bukan lagi pelajaran sekolah. Ia menjelma rasa haus yang menempel di tenggorokan. Raka membantu membawa gentong ke Rumi Rama yang lebih membutuhkan. Setiap kali timba diangkat, gema kosong dari dalam sumur menyengat telinganya. Ia mencoba bercanda agar suasana tak terlalu berat, tetapi tawa terhenti di bibir. Malam itu, angin turun dari lereng seperti napas panjang yang letih. Di rumah, Raka memandangi langit dari jendela bambu. Bintang-bintang tampak dekat, namun dingin, seolah menolak ikut campur. Raka, suara ibunya memecah sunyi. Besok kita akan ikut berdoa di balai desa. Kiranu bilang semua harus datang. Mungkin gunung mau mendengar jika kita bersatu. Raka mengangguk. Ia tahu doa tak serta-merta mendatangkan hujan, tetapi ada sesuatu yang lebih tua dari hujan, keyakinan bahwa alam punya telinga. Bagi orang yang rela merendah, ketika lampu dimatikan, Raka tetap terjaga. Di bayang-bayang kamarnya, ia merasa berada di ambang sesuatu yang tak dimengerti. Desa haus, ladang haus, dan mungkin manusia pun haus akan pengingat bahwa Gunung Arjuna bukan sekadar gunung. Ia adalah penjaga janji lama dan di balik kesenyapannya menyimpan keputusan yang sedang menunggu. Malam turun dengan pelan,
seperti kain hitam yang dilipat rapi di atas desa. Setelah doa bersama di balai, orang-orang pulang membawa harapan yang masih samar. Di rumah, Raka membenahi tikar dan mencoba memejamkan mata. Namun, suara angin yang menyusup lewat sela-sela bambu membuat pikirannya berkelana. Ia memikirkan mata air yang menyusut, padi yang tumbang, dan tatapan ibunya yang menyembunyikan cemas dengan senyum yang dipaksakan. Di tengah gumam serangga yang tak putus, tidur akhirnya menjemputnya, bukan sebagai pelepas lelah, melainkan sebagai pintu menuju sesuatu yang lain. Dalam mimpinya, ia berdiri di jalur pendakian yang tak pernah ia lewati. Kabut mengalir menyapu lutut, memantulkan bayangan pucat dari pepohonan yang berdiri seperti penjaga kuno. Udara dingin menusuk tulang, namun ada bau tanah basah bau yang sudah lama hilang di dunia nyata. Jauh di depan, sebuah cahaya kecil muncul, bukan cahaya api, melainkan sinar lembut yang menenangkan. Dari cahaya itu, perlahan, sosok seorang pertapa muncul, berambut putih panjang, janggutnya menjuntai, matanya tenang seolah memeluk seluruh gunung. "Raka," katanya, seolah telah mengenal nama itu sejak lama. Suaranya tak bergema, tetapi langsung hadir di dada. Air akan kembali bila janji ditepati. Raka ingin bertanya, namun bibirnya seakan lekat oleh hawa dingin. Pertapa itu melangkah mendekat. Setiap tapaknya seperti menumbuhkan daun baru di tanah yang kering. Manusia meminta dan meminta, lanjutnya, tetapi lupa menjaga. Gunung bukan gudang, gunung adalah jiwa. Jika kau ingin menolong desamu, datanglah ke puncak. Bawalah persembahan bukan emas, bukan sesaji, melainkan keberanian untuk melepaskan. Kata melepaskan itu berkilau di udara, membentuk lingkaran-lingkaran halus. Raka merasakan dadanya bergetar, antara takut dan terpanggil. "Mengapa aku?" Ia akhirnya mampu bersuara. Namun pertanyaannya berubah menjadi embun yang jatuh ke tanah. Pertapa itu hanya tersenyum. Di balik senyumnya, ada keletihan dan kasih yang sama-sama tua. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari kejauhan, terdengar remuk batu dan desah gunung yang dalam. Kabut menebal, menutup langit. Sosok pertapa terbelah oleh cahaya yang makin terang. "Jangan datang dengan keserakahan," katanya. Suaranya kini berjarak. "Datanglah dengan hati yang ringan. Di puncak, kau akan diuji tidak oleh badai, melainkan oleh dirimu sendiri." Lalu semuanya runtuh ke dalam putih yang menyilaukan. Raka terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi lehernya. Meski udara malam terasa beku, ia duduk, mendengar detak jantungnya berpacu seperti kaki kuda di atas batu. Di luar, angin berhenti, menyisakan keheningan yang nyaris mengancam. Mimpi itu terlalu jelas, terlalu utuh untuk sekadar bunga tidur. Kata-kata pertapa berulang dalam kepalanya, seperti mantra yang tak mau reda. Pagi itu, matahari bangkit dari balik Arjuno dengan warna pucat keperakan. Ium berkekok, namun tidak dengan semangat biasa. Raka menimba sedikit air yang tersisa dan membasuh wajah. Ketika ibunya bertanya, mengapa ia tampak pucat, ia hanya menjawab singkat bahwa ia kurang tidur. Namun di balik jawabannya, sebuah niat pelan tumbuh. Ia harus ke puncak. Apapun artinya di Bilideza, kabar tentang sumber-sumber yang menyusut semakin banyak. Kirana mengumpulkan para pemuda untuk membahas rencana mencari sumber air baru. Tapi suara mereka saling tumpang tindih, mencerminkan putus asa yang kian rapuh. Raka hampir mengangkat tangan ingin menceritakan mimpinya, namun ia menahan diri. Bagaimana jika mereka menganggapnya hayal? Bagaimana jika kepercayaan yang tersisa justru goyah? Ia memilih keluar lebih dulu, berjalan ke tepi hutan. Udara di sana lebih dingin, lebih tua. Setiap langkah menggerakkan kenangan tentang cerita Arjuna yang bertapa, tentang mata air yang lahir dari kesabaran. Raka menghentikan langkah di sebuah batu besar dan menutup mata. Di dalam kegelapan kelopak matanya, ia melihat kembali senyum pertapa dan cahaya yang memanggil dari puncak. "Jika ini hanyalah mimpi," bisiknya, "biarlah aku mencobanya. Jika ini panggilan, biarlah aku tidak terlambat." Di dadanya, ketakutan dan keberanian saling bertaut seperti dua tali yang mengikat luka sekaligus harapan. Ia pulang menjelang siang, membawa keputusan yang belum ia ucapkan pada siapapun keputusan yang akan menuntunnya menapak jalur kabut menuju pesan yang menunggu di puncak Gunung Arjuno. Pagi ketika Raka memutuskan untuk mendaki, langit masih seperti lembar kain abu-abu yang belum dijahit cahaya. Embun menggantung di ujung rumput, memantulkan beang-beang kecil yang bergetar. Ia memeriksa ranselnya,
sedikit bekal selembar kain, dan botol air yang tak sepenuhnya penuh barang-barang yang tampak remeh untuk perjalanan yang belum ia mengerti. Ketika hendak berangkat, seseorang memanggil pelan. Laras berdiri di depan gerbang bambu, wajahnya separuh tertutup kerudung tipis. "Aku dengar kau pergi ke gunung," katanya, tak bernada menggugat. "Jika itu tentang desa, izinkan aku ikut." Rockabim, mimpi itu terasa seperti rahasia. Namun keteguhan di mata Laras mengalahkan keraguannya. Mereka berangkat tanpa pamit ramai-ramai. Jalan setapak di kaki Arjuno menanjak pelan, melewati rumpun kopi liar dan hutan pinus yang menjatuhkan aroma resin. Semakin jauh dari desa, suara manusia digantikan oleh gumam dedaunan dan hentakan kecil batu yang terinjak. Kabut turun, tipis, lalu menebal seperti napas yang disembunyikan gunung di tengah jalur. Mereka menemukan sisa bangunan batu yang sudah dirayapi lumut. Di dindingnya terdapat relief kasar gambar seorang lelaki duduk bersila, mata tercutap, dikelilingi aliran air yang dipahat sederhana. Sinar pagi menyentuh pahatan itu, membuatnya terlihat hidup. "Ini pasti kisah pertapaan Arjuna," bisik Laras. Tangannya menyusuri ukiran yang dingin. Raka merasa seolah disentuh balik oleh sesuatu yang jauh lebih tua dari mereka. Relief itu bukan sekadar hiasan. Ia seperti jendela ke masa ketika manusia berbicara kepada alam dengan bahasa yang tak lagi diingat. Tak jauh dari situ, seorang lelaki tua duduk di batu, mengenakan kain lusuh dan topi pandan. Ia memperhatikan mereka tanpa terkejut, seakan sudah menunggu. "Kalian membaca dinding itu?" Tanyuh. Suaranya lembut, tapi mengandung bunyi kerikil yang bergeser. Raka mengangguk. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai penjaga jalur, keturunan orang-orang yang dulu memelihara tempat pertapaan. "Gunung ini menyimpan janji," katanya. "Arjuna datang mencari kedamaian, bukan kemenangan. Ketika damai itu lahir, mata air pun ikut lahir. Tapi janji itu mengikat kedua pihak. Alam memberi, manusia menjaga." Kata-kata itu menetes perlahan, memasuki hati Raka seperti air yang menemukan celah. Ia hampir menceritakan mimpinya, tetapi lelaki tua itu sudah berdiri dan menunjuk ke atas. "Jejak leluhur berakhir di puncak. Di sana, yang tersisa hanya dirimu sendiri." Sebelum mereka sempat bertanya lebih jauh, lelaki itu berjalan ke balik kabut, lenyap seperti garis yang terhapus. Perjalanan menjadi lebih berat. Jalur menanjak tajam, akar-akar menjulur seperti tangan yang hendak menari. Nafas Raka mulai pendek, dadanya terasa panas. Namun rasa lelah diselingi detak semangat yang aneh. Laras berjalan sejajar, diam, hanya sesekali mengingatkan agar tidak terlalu dekat ke tepi jurang. Angin membawa bau belerang samar, dan sesekali terdengar bunyi batu kecil legam yang menggelinding. Mereka berhenti di sebuah dataran kecil. Di sana, batu-batu tersusun setengah lingkar, seolah menjadi tempat duduk tak kasat mata. Di tengah lingkaran itu, ada ukiran lain, kali ini menggambarkan raja dengan mahkota miring, berdiri menantang awan. Di bawahnya tertulis singkat dalam aksara tua. Kesombongan mengundang runtuh. Raka merasakan getaran halus pada ujung jarinya saat ia menyentuh ukiran itu. Seolah gunung mengulang pelajaran yang sama dari zaman ke zaman. Menunggu ada yang mendengarkan, Laras menatap puncak yang tertutup kabut. "Jejak ini mengingatkan kita pada pilihan," katanya pelan. "Apa yang kau cari di atas sana, Rak?" "Ayai Menole." Dalam tatapan gadis itu, Raka melihat bayang-bayang desa. Wajah-wajah yang menunggu air, sawah yang meratap. Ia menarik napas panjang. "Aku tidak pasti, tapi aku tahu kita telah melupakan sesuatu. Jika jejak ini membawa kita pada ingatan itu, aku harus mengikutinya." Mereka melanjutkan pendakian, dan setiap langkah terasa seperti menyentuh cerita yang belum selesai. Pohon-pohon semakin jarang, tanah menjadi lebih berbatu. Namun bersama rasa letih, hadir juga kehadiran yang tak terlihat, sejenis perhatian yang menuntun. Mungkin dari para leluhur yang pernah menjejak tempat yang sama. Ketika matahari beringsut ke barat dan kabut kembali turun, Raka menengadah. Di kejauhan, walau tertutup awan, ia merasakan puncak memandang balik. Pada senja yang memudar, mereka berhenti untuk beristirahat. Angin membawa suara samar seperti nyanyian tanpa kata. Di dalam kelelahan itu, Raka menyadari sesuatu. Perjalanan ini bukan sekadar mendaki. Ini adalah penapakan ulang pada ingatan yang ditinggalkan, pada jejak yang menuntut ditegakkan kembali. Dan di antara napas yang hangat dan kabut yang dingin, ia tahu apapun yang menunggu di atas sana akan meminta lebih dari sekadar tenaga. Ia akan diminta untuk mengingat
dan berani menebus janji yang dilupakan. Menjelang siang, kabut menyingkir perlahan, meninggalkan garis-garis cahaya yang menetes lewat sela pepohonan. Jalur berubah lebih lebar, seolah ada tenggen-tenggen kasar yang pernah membuka jalan ini bukan untuk peziarah, melainkan untuk sesuatu yang lebih praktis. Raka dan Laras saling pandang. Hutan yang tadinya memeluk dengan sejuk, kini terasa mengawasi dengan curiga. Bau besi tipis tercium samar, bercampur debu yang mengeringkan bibir. Tak lama, dering logam terdengar irama kasar yang tak serasi dengan kicau burung. Mereka bersembunyi di balik semak dan melihat sekelompok orang mengayunkan linggis ke batu-batu besar. Wajah mereka keras, mata menyipit oleh sinar matahari, dan tawa mereka datar tanpa kegembiraan. Di pinggir jalur, truk kecil tanpa plet disamarkan dedaunan. Kotak-kotak kayu menunggu untuk diisi bongkahan batu yang tampak mengilap. Penambang, bisik Laras, suaranya serendah bayang-beong. Raka merasakan amarah naik, namun ia menekannya. Seorang pria berjaket lusuh memimpin, memberi aba-aba singkat. Ambil bagian yang berurat, cepat, sebelum pos jaga lewat. Tangannya menunjuk pada batu dengan guratan aneh batu yang bagi rakyat desa mungkin dianggap suci, bagi mereka hanya angka. Setiap hantaman linggis terdengar seperti ketukan pada hati gunung. Debu berhamburan, menutup daun-daun dengan lapisan abu tipis. Sebongkah batu terbelah, mengeluarkan kilau yang memikat. Salah satu penambang berdecak kagum, matanya mengilat seperti orang haus melihat air. Ini yang dicari, katanya. Pemimpin mereka mengulum senyum. Alam tak akan terasa kehilangan. Gunung sebesar ini, apa arti sedikit? Kalimat itu jatuh ringan, namun Raka merasakan beratnya seperti ancaman. Ia teringat kata-kata penjaga jalur. Alam memberi, manusia menjaga. Di sini, kalimat itu dibalik. Alam dipaksa, manusia mengambil. Saat seorang penambang memanjat batu untuk memecah bagian paling tinggi, tanah di bawahnya bergetar halus. Raka menangkap bisikan rendah bunyi retak yang tak didengar orang-orang sibuk itu. Ia menahan napas. Laras, katanya pelan, kita harus menjauh. Namun sebelum mereka sempat bergerak, satu hantaman terakhir melepaskan lebih dari yang diinginkan. Batu besar tergelincir, menghantam lereng, memicu runtuhan kecil yang berderak seperti rantai tak terlihat. Teriakan pecah, debu naik menutup matahari. Para penambang lari tanpa arah. Sebagian menjatuhkan linggis dan kotak-kotak mereka. Pemimpin tadi mencoba mengendalikan, namun longsor kecil sudah memutus jalur, membawa serta dedaunan, tanah, dan bongkahan batu yang menggelinding seperti hewan liar. Raka menarik Laras mundur. Punggungnya menyentuh batang pohon yang kokoh. Di tengah kekacauan, ia melihat seorang pemuda penambang terperosok. Kakinya terjepit batu. Tanpa pikir panjang, Raka merayap mendekat. Debu membuat paru-parunya perih. Laras menahan napas, menunggu dengan cemas. Raka menyobok batu kecil yang mengunci kaki si pemuda, memanfaatkan dongkrak sederhana dari cabang kayu. Tarik saat kuhitung, katanya. Pemuda itu mengangguk dengan panik. 1, 2, 3 batu, terangkat sedikit, cukup untuk melepaskan kaki yang memar. Mereka merunduk, melarikan diri ke arah aman, ketika runtuhan terakhir turun dengan gemuruh yang menghentak dada. Setelah debu mereda, kesunyian kembali. Tetapi bukan kesunyian yang sama. Hutan seperti menahan napas. Pemimpin penambang memaki, matanya menyapu jalur, lalu bertemu pandang dengan Raka. Ada sekejap malu, atau mungkin marah karena tertolong. Kita pergi, katanya singkat. Mereka mengumpulkan apa yang bisa diselamatkan, dan menghilang. Meninggalkan bekas luka yang menganga di lereng. Raka memandang jalur yang rusak. Di antara tanah terbelah, akar-akar pohon terlihat seperti urat nadi yang dipotong paksa. Angin membawa desah dalam sebuah keluhan yang tak memakai kata. Laras berdiri di sampingnya. Ini sebab murka gunung, ujarnya. Kita mengambil dan lupa membayar. Di wajahnya, takut dan sedih menepi berdampingan. Mendadak, hujan debu turun pelan dari dahan. Raka menutup mata, mendengar kembali suara pertapa dalam mimpinya. Datanglah dengan hati yang ringan. Ia tahu, bayang-bayang keserakahan bukan hanya milik para penambang. Ia bisa singgah di hati siapa saja yang menginginkan jalan cepat. Ke puncak bukan sekadar menaiki batu itu perjalanan untuk menimbang diri. Untuk bertanya, berapa banyak yang siap dilepaskan. Mereka melanjutkan langkah dengan lebih berhati-hati. Jalur yang retak mengingatkan bahwa setiap keputusan memiliki gema di tubuh gunung. Ketika siang memudar dan dingin turun lagi,
Raka menengok ke belakang. Debu telah mengendap, tetapi bekas runtuhan masih jelas, seperti peringatan yang dipahat. Ia menggenggam tali ranselnya lebih erat. Di depan, Puncak menunggu dan bersama kabut yang semakin padat. Ia merasa diuji bukan oleh jarak, melainkan oleh beang-beong yang baru saja mereka lihat. Keserakahan yang diam-diam selalu mencari kesempatan untuk menang. Malam turun lebih cepat di ketinggian. Setelah melewati jalur berbatu yang seolah memucat oleh dingin, Raka dan Laras tiba di sebuah dataran sempit yang menghadap langsung ke langit. Di sanalah Puncak Arjuno menampakkan wajahnya hanya setapak tanah yang dikelilingi angin, dengan batu besar menjulang seperti meja altar yang terlupakan. Kabut mengepul, memeluk bahu mereka dengan kelembapan yang menusuk tulang. Nafas terasa berat. Setiap hembusan terdengar seperti desir pasir di paru-paru. Raka menurunkan ransel dan duduk. Tak ada suara selain angin yang merayap di antara celah batu. Dunia di bawah terasa sangat jauh, seolah telah menghilang dari ingatan. Laras menatap sekeliling. Ada rasa gentar di matanya, tapi juga keterbukaan yang tulus. "Di sinikah?" tanyanya pelan. Raka tak menjawab. Ia merasakan sesuatu yang lebih kuat dari kata-kata sejenis kehadiran yang menunggu. Udara berubah, seakan beban tak terlihat menekan bahu mereka. Tiba-tiba kabut di depan retak, membentuk ruang kosong di mana bayangan berdiri. Sosok itu seperti berasal dari cahaya yang lupa memudar. Seorang pertapa berambut putih, wajahnya teduh, matanya memantulkan kedalaman gunung. Tak ada langkah, namun ia seolah mendekat. "Kalian telah menjejaki jejak yang kurang diingat," ucapnya tanpa suara. Tetapi perjalanan sejati terjadi di dalam. Puncak ini bukan tempat meminta. Puncak ini tempat menimbang. Raka merasakan lututnya melemah. Ia mengingat desa sumur kering, sawah yang retak, wajah ibunya. "Aku datang untuk air," katanya nyaris berbisik. Pertapa menatapnya lama, seperti menembus lapisan dirinya. "Air adalah anugerah yang mengikuti keseimbangan. Kau tidak akan pulang membawa hujan seperti kantong beras. Kau hanya bisa pulang membawa janji yang ditepati." Angin tiba-tiba berputar, membawa kabut dalam lingkaran. Dari lingkaran itu, Raka melihat bayang-bayang dirinya sendiri, berdiri di ladang yang hijau, memegang emas dan batu mulia hasil hadiah gunung. Desa tampak makmur, tetapi hutan gundul, sungai keruh, anak-anak bermain di tanah berdebu. Batuk tak henti. Suara Pertapa menyertai bayangan itu. "Jika kau meminta kuasa atas gunung, ini harga yang menunggu kenyamanan singkat, kerusakan panjang, bayangan memudar, diganti gambar lain." Desa tetap sederhana. Padi tumbuh pelan, dan Raka berjalan di antara pohon yang ditanam ulang, menolak penambang yang menawarkan harta. Orang-orang mengeluh karena larangan itu berat, namun mata air yang jernih tetap mengalir. Hidup tak mewah, tapi layak dan tertata. Jika kau memilih menjaga, lanjut suara itu, kau mungkin akan dimusuhi, bahkan oleh orang-orang yang ingin cepat kaya. Namun anak-anak mereka akan minum air yang bersih. Raka menelan ludah. Pilihan itu menggema di dadanya, menuntut keberanian yang tak bisa dibeli. "Apa persembahan yang harus kubawa?" tanyanya. Pertapa mengangkat tangannya yang kurus, menunjuk ke dada Raka. "Lepaskan keinginan untuk diistimewakan. Lepaskan harapan akan imbalan." Persembahan yang diminta gunung adalah penjaga yang tidak menyimpan apapun untuk dirinya. Laras, yang diam sejak tadi, melangkah maju. "Jika Raka memikul janji itu, desa tak boleh sendirian," katanya mantap. "Aku akan menjadi saksi. Kami akan saling mengingatkan." Pertapa memandangnya, dan senyumnya mengembang, setipis sabit muda di langit. Janji hanya kuat jika diikat oleh dua hal, keberanian dan ingatan. Hening turun, jauh lebih dalam dari sebelumnya. Raka menutup mata. Dalam gelap, ia melihat wajah-wajah yang ia cintai, dan juga ketakutan yang ia sembunyikan. Takut gagal, takut diejek, takut kehilangan kesempatan yang lebih mudah. Ia mengumpulkan semuanya, lalu dengan napas yang gemetar membiarkannya pergi. Di hatinya ia mengucap sumpah tanpa suara. Ia akan melindungi hutan, menolak penambangan, dan mengingatkan siapapun yang melanggar. Meski harus berdiri sendirian, saat ia membuka mata, kabut terbelah. Awan di bawah bergerak seperti laut yang surut. Dari celah batu, bunyi tetes terdengar lambat, jernih, seperti kata pertama dari kalimat panjang. Air merembes, mengalir kecil lalu hilang ke celah lain. Tanda halus yang tak butuh tepuk tangan. Pertapa menunduk hormat. "Gunung telah mendengar," katanya. "Sekarang jagalah janji itu.
Karena janji yang dikhianati lebih berat dari kekeringan. Sosok itu memudar, menyatu kembali dengan kabut. Angin membawa bau tanah basah, tipis, hampir tak nyata namun cukup untuk memantik harapan. Raka dan Laras berdiri, tubuh lelah namun hati terasa ringan. Puncak tidak memberi hadiah, melainkan tugas. Dan saat langit mulai menggelap, mereka tahu ujian belum selesai. Yang sesungguhnya akan dimulai ketika mereka turun, menapaki jalan pulang dengan janji yang kini melekat pada setiap langkah. Turun dari puncak, jalur terasa berbeda bukan karena batu berubah tempat, tetapi karena hati Raka sudah memikul sesuatu yang baru. Angin membawa bisikan panjang, seperti salam yang menyertai setiap langkah. Laras berjalan di depan, memastikan pijakan aman di sela-sela kerikil licin. Mereka tak banyak bicara, seolah kata-kata bisa mengganggu keheningan yang kini terasa suci. Di beberapa tempat, Raka melihat jejak longsor yang kemarin membuat mereka gentar. Kini, retakan itu seakan dirapatkan oleh akar kecil yang berani merambat. Menjelang petang, mereka tiba di mata air tua, di pinggir hutan. Dulu tempat itu hanya menetes pelan, membiarkan batu licin memantulkan kekecewaan. Kini, airnya mengalir lebih jernih, tipis tapi tak putus, membentuk alur kecil yang memikat cahaya senja. Raka berlutut, menyentuhnya. Dingin itu merambat, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai janji yang baru lahir. Ini bukan mukjizat yang meriah, katanya pelan, tapi sebuah awal. Laras tersenyum, dan senyumnya seperti lampu kecil yang menolak padam. Ketika mereka mencapai desa, malam telah menyalakan bintang-bintang. Orang-orang berkumpul di balai, cemas menunggu kabar. Kiranu berdiri dengan tongkatnya, matanya menilai lekas. Apa yang kau temui di atas sana, nak? Tanya. Raka menatap wajah yang lelah para petani. Ibu-ibu, anak-anak yang memeluk cangkir kosong. Ia menarik napas, lalu menceritakan tentang pertapa, tentang pilihan yang ditawarkan, dan tentang janji yang ia ucapkan atas nama dirinya, bukan atas nama kemudahan. Beberapa orang terdiam, sebagian saling berbisik. Ada yang tampak lega, ada pula yang ragu. Seorang lelaki muda, yang ladangnya paling parah, terdampak kekeringan, bertanya, apa gunanya janji jika air tak langsung datang? Pertanyaan itu menggantung seperti awan berat. Raka menatapnya tanpa marah. Air akan datang sejalan dengan kita menjaga. Kita harus berhenti merusak lereng, menanam kembali hutan, dan menghentikan penambangan yang mencabik-cabik gunung. Bukan esok, bukan lusa, tapi mulai sekarang. Kiranu mengangguk. Garis halus di wajahnya melunak. Janji ini bukan jimat. Ini era. Ia memutuskan membentuk kelompok penjaga hutan bukan untuk menghukum, melainkan untuk mengingatkan. Laras menjadi bagian dari kelompok itu, mencatat area yang rusak, menandai sumber air yang rapuh. Malam itu, keputusan diambil. Setiap rumah akan menanam 2 pohon, dan sungai akan dibersihkan dari limbah. Tak ada sorak, hanya anggukan yang berat namun tulus. Hari-hari berikutnya penuh kerja. Raka memimpin sekelompok pemuda, memulihkan tanggul kecil agar air yang turun tidak langsung menghilang. Tangan mereka lecet, tapi semangat tumbuh diam-diam. Mereka menegur seorang pedagang yang ingin membeli batu dari lereng dengan harga menggiurkan. Tawaran itu menggoda, terutama bagi yang masih menanggung utang. Namun Raka mengingatkan dengan tenang, menceritakan apa yang ia lihat di puncak. Pedagang itu pergi, menggerutu, namun tak membawa apapun. Perubahan datang perlahan. Awan mulai sering berkumpul di atas gunung, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai bayang tubuh besar yang melindungi. Suatu sore, hujan pertama turun ringan, hampir malu. Orang-orang keluar rumah, menadahkan tangan, tertawa seperti anak-anak yang menemukan permainan baru. Air mengisi parit, membawa aroma tanah yang lama dirindukan. Di mata air tua, alirannya bertambah, menari kecil di antara batu. Bukan juga keajaiban mendadak, melainkan pengakuan halus bahwa janji mulai diterima. Namun janji juga menuntut keteguhan. Suatu malam, beberapa penambang datang sembunyi-sembunyi, mencoba meneruskan pekerjaan lama. Raka menghadang mereka bersama Kiranu. Tak ada ancaman, hanya kata-kata yang jujur, tentang longsor, tentang anak-anak yang membutuhkan air lebih dari koin. Sebagian marah, sebagian malu. Pada akhirnya, mereka menyingkir, meninggalkan senter yang meredup. Di bawah cahaya bulan, Raka sadar betapa tipis jarak antara menjaga dan melanggar. Waktu berjalan, dan desa perlahan menemukan ritmenya yang baru. Sawah kembali hijau, bukan setebal dulu, tapi cukup membuat orang percaya lagi.
Di balai, peta kecil dipasang menunjukkan area hutan yang dipulihkan dan jalur yang harus dilarang untuk penambangan. Nama Raka disebut bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai pengingat. Janji itu hidup selama dijalankan bersama. Anak-anak belajar menanam bibit, menamai setiap pohon seperti teman. Suatu senja, Raka duduk sendiri di tepi sawah, memandangi Gunung Arjuno yang menyala keemasan. Angin membawa bau padi muda dan suara air kecil di parit. Ia teringat sumpahnya di puncak dan mengerti kini gunung tak pernah meminta sesaji, hanya meminta manusia untuk ingat bahwa hidup adalah titipan. Di kejauhan, suara Ki Ranu memanggil untuk rapat berikutnya. Raka berdiri, merapikan baju, dan melangkah mantap. Janji belum selesai, tetapi ia tahu selama mereka setia, gunung akan tetap memeluk desa dengan tenang, seperti orang tua yang menjaga anak Hanania tidur. Musim berganti, dan dengan datangnya paji-paji berkebet, desa mulai memahami bahwa setiap tetes air yang mengalir adalah bagian dari cerita yang lebih tua dari siapapun yang hidup saat ini. Gunung Arjuno berdiri seperti ayah yang sabar, membiarkan manusia belajar pelen-pelen tentang arti menjaga. Di lerengnya, pohon-pohon muda menumbuhkan daun baru, rapuh namun penuh tekad, seolah mereka tahu bahwa akar mereka bukan sekadar menahan tanah, melainkan menahan ingatan. Raka kini tak lagi sekadar pemuda yang pendiam. Orang-orang menemuinya untuk bertanya tentang waktu tanam, tentang jalur hutan yang boleh dilalui, bahkan tentang pertengkaran kecil yang bisa berujung besar jika dibiarkan. Ia tidak selalu memiliki jawaban yang sempurna, tetapi ia belajar mendengarkan lebih lama, menimbang kata-kata sebelum meluncur. Setiap keputusan yang diambil terasa seperti menyusun bata-bata kecil ke dalam bendungan. Salah satu goyah, semua ikut terguncang. Namun ia tahu, warisan gunung bukanlah kehebatan, melainkan kesabaran. Suatu pagi, Ki Ranu memanggilnya ke rumah bambu yang teduh oleh bayang pepohonan. Di dalam, di atas meja tua, terbentang peta lusuh yang digambar tangan. Garis-garis pudar menandai jalur air, dan tanda silang merah menunjukkan bekas luka yang pernah dibuat penambang. "Ini peta dari kakekku," kata Ki Ranu. Suaranya tenang, seperti sungai dalam. Setiap kepala desa menambahkan guratan baru, melanjutkan catatan agar anak cucu tidak tersesat. Ia menyerahkan sebatang pena buluh pada Raka. "Kini giliranmu menulis bagianmu." Raka menatap peta itu lama sekali. Di situ bukan hanya ada hutan dan batu, tapi juga kesalahan dan perbaikan, kebodohan dan kebijaksanaan, semuanya berdampingan, berbicara tanpa suara. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menggambar tanda biru di dekat mata air yang pulih, dan garis hijau di sepanjang lereng yang kini tak boleh disentuh. Setiap tarikan pena terasa bagai janji yang dipatri. Ki Ranu mengangguk, puas. "Inilah warisan Arjuno," katanya. "Ia mengajarkan kita untuk mencatat, bukan untuk menguasai." Berita tentang desa yang bangkit pelan menembus batas lembah. Orang-orang dari kampung lain datang melihat tanggul kecil, bibit yang disemaikan, dan cara mereka mengatur giliran air. Beberapa datang dengan niat belajar, beberapa lain dengan niat bertani tania. Apakah ada keuntungan tersembunyi? Raka menyambut semuanya dengan sikap sama, terbuka, namun waspada. Ia tahu, keserakahan jarang datang dengan wajah kasar. Seringkali ia menyamar menjadi tawaran bantuan yang manis. Pada suatu sore, seorang pria berjas rapi datang membawa peta cetak dan angka-angka yang menggoda. Ia menawarkan bendungan besar, janji pekerjaan bagi pemuda, dan air melimpah yang bisa dialirkan sampai ke kota. Orang-orang berkumpul, mendengarkan. Kata-kata pria itu licin dan mengkilap, seperti batu sungai yang diseret arus deras. Raka meminta waktu. Malamnya, ia, Laras, dan Ki Ranu berjalan menyusuri pinggiran sawah. Mereka membicarakan risiko tanah yang mungkin terendam, mata air kecil yang bisa tersumbat, dan ketergantungan pada mesin yang tak mengenal musim. Akhirnya, di Bali Dezal, Raka berdiri dan berbicara. Ia tidak menolak kemajuan, namun ia menolak lupa. Gunung memberi kita pelajaran. Air yang terburu-buru membawa longsor. Air yang dibimbing dengan rendah hati memberi kehidupan. Ia mengusulkan alternatif, memperbanyak embung kecil, memperkuat tanggul tanah, dan menanam lebih banyak pohon penahan air. Tawaran megah itu ditolak dengan sopan, dan pria berjas itu pergi dengan langkah kecewa, meninggalkan aura yang dingin. Tetapi malam itu, orang-orang pulang dengan perasaan ringan. Mereka telah memilih jalan yang mungkin lebih lambat, namun lebih setia pada akar.
Waktu mengajarkan keseimbangan, beberapa panen gagal karena hama, beberapa parit runtuh oleh hujan yang tak menentu. Namun desa sudah berbeda. Mereka menghadapi masalah bersama, alih-alih saling menyalahkan. Anak-anak menghafal nama pohon, menggambar gunung dengan mata air yang berliku. Di sekolah, guru menceritakan kisah tentang para leluhur yang berjalan kaki, mengikuti alur bintang, mencari sumber air yang kini mereka jaga. Setiap cerita menambahkan lapisan pada ikatan yang menyatukan mereka dengan tanah. Pada suatu malam perayaan kecil, lampion kertas digantung di balai. Tidak ada pesta meriah, hanya nyanyian pelan dan hidangan sederhana. Kiranu menyerahkan peta lusuh itu kepada Raka secara resmi. Disaksikan seluruh warga. Simpan di balai, bukan di rumahmu, katanya. Warisan ini bukan milik satu orang. Raka menatap peta yang kini berbingkai kayu di bolik kakak. Guratan-guratan tua bertemu garis-garis baru. Seperti percakapan lintas generasi. Saat angin malam menyingkap bintang, Raka menatap ke arah siluet Arjuno. Ia merasakan kehadiran yang tak menuntut, hanya mengingatkan. Warisan gunung bukan harta yang bisa disimpan di lumbung. Ia adalah cara pandang, cara menghormati yang menyatukan langkah dengan napas alam. Selama orang-orang menjaga kisah itu dengan kerja, dengan doa, dengan keputusan yang jujur, Arjuno akan terus berdiri. Menuliskan bab berikutnya bersama mereka yang berani bertanggung jawab atas janji yang diwariskan.